Tidak usah pulang ke sini lagi. Kunci rumah ini sudah kuganti. Mulai hari ini, rumah mewah ini sudah secara resmi kuberikan untuk ibu dan adik kandungku sebagai bukti baktiku pada mereka. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Mas Haris, laki-laki yang berstatus sebagai suamiku, sambil melemparkan koper pakaianku ke atas aspal basah di depan pagar. Di sampingnya, ibu mertuaku tersenyum sinis, sementara Amel, adik iparku, dengan angkuh melipat tangan di dada sembari memandangiku seolah aku adalah seonggok sampah yang mengotori pekarangan rumah baru mereka. Mereka tidak tahu, di dalam tas kecil yang kupeluk erat ini, ada sertifikat kepemilikan mutlak atas nama pribadiku, beserta seluruh bukti transaksi yang akan mengubah tawa kemenangan mereka menjadi jeritan histeria dalam hitungan jam. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Semoga teman-teman semua sehat dan lancar rezekinya. Amin. Sore itu, langit di atas ibu kota menggantung kelabu. Seolah-olah alam pun tahu bahwa badai terbesar dalam hidupku akan segera pecah. Aku melangkah turun dari taksi online dengan tubuh yang luar biasa lelah. 2 minggu penuh aku berada di luar kota. Berpindah dari satu proyek konstruksi ke proyek pemasaran digital lainnya, nyaris tanpa tidur yang cukup. Mataku berkantung tebal, dan punggungku terasa kaku. Namun, semua rasa lelah itu seketika menguap begitu pandanganku tertuju pada sebuah bangunan megah berlantai 2 yang berdiri kokoh di hadapanku. Rumah itu, rumah dengan arsitektur modern minimalis, dindingnya dilapisi batu alam premium, dan pilar-pilar besarnya berdiri dengan anggun. Pagar besi tempa berwarna hitam menjulang tinggi, melindungi halaman luas yang sudah mulai ditumbuhi rumput hijau yang rapi. Ini adalah mahakarya dari seluruh tetes keringat, air mata, dan malam-malam tanpa tidur yang kulalui selama 3 tahun terakhir. Aku, Sarah Amelia, seorang wanita yang selalu mereka anggap remeh, berhasil membeli tanah dan membangun istana ini secara tunai, tanpa utang bank sepeser pun. Aku sengaja tidak banyak bicara. Aku sengaja membiarkan suamiku, Haris, yang mengurus administrasi pembangunan dan pemilihan furnitur di lapangan, karena aku harus sering bepergian demi urusan bisnis agensi digital milikku yang sedang berkembang pesat. Aku ingin memberikan kejutan. Aku ingin melihat suamiku bangga bahwa istrinya bisa meringankan beban finansial keluarga. Namun, ketenangan sore itu mendadak robek. Saat aku melangkah mendekati pagar rumah, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku mencelos. Di teras rumah, bertumpuk-tumpuk kardus besar, perabotan lama yang sangat kukenal, serta tabung gas dan peralatan dapur yang tampak usang. Itu bukan barang-barang baru yang kupesan. Itu adalah barang-barang dari rumah kontrakan Ibu Ratna, ibu mertuaku, dan Amel, adik iparku. Belum sempat aku mencerna apa yang terjadi, pintu utama rumah terbuka. Keluarlah Ibu Ratna dengan daster sutra mahal, yang kutahu pasti dibeli menggunakan uang bulanan dari Haris. Di belakangnya, Amel menyusul sambil membawa segelas sirup dingin, berjalan melenggang dengan angkuh. "Loh, Sarah? Sudah pulang kamu?" Suara Ibu Ratna terdengar ketus. Sama sekali tidak ada nada menyambut atau ramah tamah setelah menantunya pergi berminggu-minggu. Dia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menilai yang selalu membuatku merasa kerdil. "Baguslah kalau sudah pulang. Kebetulan sekali, barang-barang ibu dan Amel baru saja selesai dipindahkan. Kamu langsung ke belakangnya. Bantu bereskan dapur. Pembantu baru belum datang, dan ibu tidak mau dapur baru ini kotor karena sisa-sisa kardus." Aku terpaku di tempatku berdiri. Tas laptop yang kujinjing terasa berkali-kali lipat lebih berat. "Tunggu, ibu maksudnya apa ya? Barang-barang ibu dipindahkan ke sini? Kenapa tidak ada yang memberitahu Sarah sebelumnya? Dan, kenapa barang-barang ibu ditaruh di dalam rumah ini?" Amel mendengus kencang, meletakkan gelasnya di atas meja teras yang baru saja kubeli minggu lalu. "Duh, Mbak Sarah, nanya kok yang enggak saja. Ya dipindahkan ke sini karena mulai hari ini, ibu dan aku tinggal di sini. Mas Haris yang menyuruh kami pindah dari kontrakan sempit itu." "Memangnya kenapa?" Mbak Sarah keberatan? "Ini kan rumahnya Mas Haris.
Suksesnya Mas Haris. Ya terserah Mas Haris dong mau bawa siapa saja ke rumahnya sendiri. Amel, jaga bicaramu, kataku, berusaha menahan getaran di suaraku agar tetap terdengar tegas, meskipun dadaku mulai terasa sesak. Rumah ini dibangun dari hasil kerja keras anakku, Haris. Potong Ibu Ratna dengan suara yang sengaja ditinggikan, melangkah maju hingga jarak kami hanya tersisa beberapa jengkal. Sarah, dengar ya. Kamu itu jadi istri harusnya tahu diri. Punya rasa syukur sedikit. Haris itu anak laki-laki kebanggaanku. Dia manajer di perusahaannya. Karirnya melonjak, gajinya besar. Dan wajar kalau dia bisa membeli rumah semegah ini untuk membahagiakan ibunya yang sudah melahirkan dan membesarkannya dengan darah dan air mata. Kamu sebagai menantu, statusmu di sini cuma menumpang hidup pada anakku. Jangan serakah mau menguasai harta anakku sendirian. Kata-kata itu menghantam dadaku seperti godam besar. Sangat sakit. Sifat manipulatif Ibu Ratna dan keangkuhan Amel bukanlah hal baru bagiku. Sejak hari pertama aku menikah dengan Haris 4 tahun lalu, mereka selalu memandangku dengan sebelah mata. Di mata mereka, aku hanyalah seorang wanita rumahan yang tidak punya pekerjaan tetap karena mereka hanya melihatku duduk di depan laptop di dalam kamar. Mereka tidak pernah tahu bahwa dari balik laptop itulah, ratusan juta rupiah mengalir setiap bulannya ke rekening pribadiku. Mereka tidak tahu bahwa agensi pemasaran digital yang kubangun dari nol telah mempekerjakan belasan karyawan. Mengapa mereka tidak tahu? Karena setiap kali aku ingin bercerita tentang pencapaianku, Ibu Ratna selalu memotong pembicaraanku dengan memamerkan kesuksesan Haris yang kala itu baru naik jabatan menjadi supervisor. Menantu itu tidak usah sok pintar. Sarah, tugasmu itu cuma urus rumah, urus suami. Lihat itu Haris, kerja di gedung bertingkat, pakai kemeja rapi, dasi bermerek. Itu baru namanya kerja. Menghasilkan uang jelas tiap bulan. Kalau kamu cuma main komputer di kamar, paling cuma menghasilkan tagihan listrik yang membengkak. Begitulah ucapan Ibu Ratna 2 tahun lalu yang masih terekam jelas di benakku. Sejak saat itu, aku memilih diam. Aku tidak pernah lagi menceritakan urusan bisnisku. Bahkan ketika Haris meminta izin untuk mengurus proses pembangunan rumah ini dengan alasan agar aku bisa fokus pada proyek-proyekku, aku menyetujuinya tanpa curiga. Aku mempercayainya sebagai suami. Aku mengirimkan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah ke rekening khusus yang kupikir dipegang oleh Haris untuk membayar kontraktor dan membeli bahan bangunan. Namun, di hadapan ibunya, Haris tampaknya memutarbalikkan fakta demi mendapatkan gelar anak berbakti dan lelaki sukses. Ibu, ini bukan masalah serakah atau tidak, ucapku, mencoba mengatur napas yang mulai memburu. Rasa lelah fisik dan tekanan mental ini membuat kepalaku berdenyut sangat pening. Tetapi rumah ini memiliki aturan, dan saya adalah istri Haris. Mengambil keputusan besar seperti memindahkan seluruh keluarga tanpa berdiskusi dengan saya adalah tindakan yang tidak menghargai saya sebagai nyonya rumah ini. Nyonya rumah. Amel tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya terdengar sangat menyebalkan di telingaku. Lucu banget ya, Bu. Mbak Sarah merasa jadi nyonya rumah di sini. Mbak, sadar diri deh. Baju-baju yang Mbak pakai saja cuma kaos oblong sama celana jeans murah begitu. Mobil pun Mbak tidak punya. Kemana-mana naik taksi online atau ojek. Sementara Mas Haris, mobilnya sedan mewah. Pakaiannya necis. Di rumah ini, yang pantas jadi nyonya rumah itu ibu, yang auranya anggun, bukan Mbak Sarah yang penampilannya seperti pembantu. Cukup, Amel, bentakku. Kesabaranku mulai menipis. Tepat pada saat ketegangan itu memuncak, sebuah mobil sedan hitam metalik memasuki pekarangan rumah. Itu adalah mobil Haris. Pintu mobil terbuka, dan Haris keluar dengan setelan kerja yang rapi. Wajahnya yang tampan tampak sedikit terkejut melihatku sudah berdiri di teras bersama ibu dan adiknya. Haris, kamu lihat ini, Haris. Ibu Ratna langsung berlari menghampiri putranya, memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Air mata palsu mulai menggenang di pelupuk matanya. Inilah keahlian utamanya, bermain sebagai korban atau playing victim. Ibu baru saja pindah ke sini,
berniat mau menemani kamu dan merawat rumah baru ini. Tapi baru saja sampai, Sarah sudah memarahi ibu. Dia mengusir ibu. Haris. Dia bilang ibu tidak berhak tinggal di sini karena ibu tidak punya andil apa-apa. Ibu sakit hati. Haris. Teganya menantumu itu pada orang tua yang sudah renta ini. Haris langsung menatapku dengan pandangan tajam, penuh kilat kemarahan. Ego lelakinya tampaknya tersentil mendengar aduan ibunya. Dia melangkah lebar-lebar menghampiriku, mengabaikan fakta bahwa aku baru saja menempuh perjalanan jauh demi mencari nafkah yang sebenarnya sebagian besar juga kunikmati bersamanya. Sarah, apa-apaan kamu ini? Bentak Haris tanpa bertanya terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi. Baru pulang bukannya cium tangan ibu, bukannya membuatkan minum, malah membuat keributan. Mengapa kamu kasar sekali pada ibuku? Aku menatap suamiku dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Rasa kecewa menjalar ke seluruh aliran darahku. Mas, aku tidak kasar pada ibu. Aku hanya bertanya kenapa ibu dan Amel pindah ke sini tanpa berdiskusi dulu denganku. Ini rumah kita, Mas. Kita yang punya rencana untuk menempatinya berdua terlebih dahulu sebelum memikirkan hal lain. Mengapa kamu mengambil keputusan sepihak seperti ini? Haris berkacak pinggang, membusungkan dadanya dengan angkuh di hadapan ibu dan adiknya, seolah ingin menunjukkan siapa penguasa sebenarnya di tempat ini. Sarah, dengar baik-baik. Rumah ini kubangun dari hasil jerih payahku. Sebagai suami, aku adalah kepala rumah tangga. Aku berhak menentukan siapa saja yang boleh tinggal di bawah atap yang kubayar dengan uangku sendiri. Ibu dan Amel adalah tanggung jawabku. Sudah sepatutnya mereka menikmati fasilitas mewah ini sebagai bentuk baktiku. Kamu tidak punya hak untuk memprotes atau mengatur-atur siapa yang boleh masuk ke sini. Hasil jerih payahmu, Mas? Tanyaku dengan nada suara yang mendadak merendah, dingin, dan bergetar. Aku menatap lurus ke dalam manik matanya, mencoba mencari sisa-sisa kejujuran dan rasa bersalah di sana. Namun yang kutemukan hanyalah kesombongan yang meluap-luap. Kamu benar-benar yakin rumah ini dibangun dengan uangmu? Haris sempat terlihat gugup selama 1 detik. Tatapannya sedikit goyah, namun dengan cepat dia menguasai diri kembali, didorong oleh sorot mata penuh dukungan dari Ibu Ratna dan Amel yang berdiri di belakangnya. Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan aku? Kamu pikir uang dari mana? Uang dari hasil kamu mengetik tidak jelas di kamar itu? Jangan bermimpi. Sarah, gaji manajerku jauh lebih dari cukup untuk membangun semua ini. Kamu itu beruntung dinikahi olehku. Jadi tidak usah banyak menuntut. Sekarang, masuk ke dalam, minta maaf pada Ibu dan Amel, lalu bantu mereka merapikan barang-barang. Ibu Ratna tersenyum penuh kemenangan di balik punggung Haris. Amel bahkan menjulurkan lidahnya mengejekku. Di titik inilah, aku menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Suamiku telah sepenuhnya teracuni oleh keserakahan dan gila hormat. Dia rela mencuri kredit atas seluruh kerja kerasku demi terlihat hebat di depan keluarganya. Dia rela mengorbankan perasaan istrinya sendiri demi ego pribadinya. Rasa sakit di hatiku mengkristal menjadi sesuatu yang sangat dingin dan tajam. Aku tidak menangis. Air mataku terlalu berharga untuk ditumpahkan di depan 3 orang yang hatinya telah mati ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap mereka bertiga satu persatu dengan tatapan yang merekam setiap detail wajah sombong mereka. Baik, kataku perlahan. Suaraku terdengar sangat tenang, ketenangan yang justru menyimpan badai mematikan di dalamnya. Kalau itu yang kamu inginkan, Mas, aku tidak akan mengganggu kebahagiaan kalian di rumah ini. Nah, begitu dong dari tadi. Tahu diri. Seru Amel dengan nada mengejek. Hari itu, aku melangkah masuk ke dalam rumah yang kubangun sendiri, bukan sebagai ratu, melainkan sebagai orang asing yang diasingkan di sudut terkecil. Selama beberapa minggu berikutnya, penderitaan dan penindasan yang kuterima semakin menjadi-jadi. Mereka benar-benar memperlakukan aku seperti seorang pembantu tanpa gaji. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Ibu Ratna sudah menggedor pintu kamarku, yang kini telah dipindahkan ke sebuah kamar kecil di dekat area dapur dan tempat jemuran di lantai bawah. Kamar utama yang luas,
yang tadinya kurancang dengan bathtub mewah dan balkon yang menghadap ke taman, telah diambil alih oleh Ibu Ratna. Sementara kamar tidur tamu yang nyaman di lantai 2 diisi oleh Amel yang memenuhi ruangan itu dengan kosmetik mahal dan pakaian-pakaian bermerek hasil gesekan kartu kredit Haris, yang tagihannya tanpa sepengetahuan Haris, sebenarnya terhubung ke rekening bersama yang sebagian besar dananya kusubstitusi secara diam-diam. "Sarah, bangun. Jam berapa ini? Menantu pemalas sekali kamu," teriak Ibu Ratna sambil menggedor pintu kamarku dengan kasar pada jam 5 pagi. "Cepat buatkan sarapan. Haris harus berangkat kerja jam 7. Dan Amel ada kuliah pagi. Buatkan nasi goreng seafood dan jus jeruk segar. Ingat, jeruknya harus diperas manual. Ibu tidak mau yang instan." Dengan tubuh yang masih didera kantuk karena aku baru saja menyelesaikan laporan keuangan agensiku pada jam 3 dini hari, aku bangkit. Aku berjalan ke dapur, menyiapkan semua permintaan mereka. Ketika makanan sudah siap di meja makan, mereka bertiga duduk bersama, tertawa dan bercengkerama layaknya sebuah keluarga yang utuh dan bahagia, sementara aku dibiarkan berdiri di dekat tempat cuci piring. "Ih, nasi gorengnya kok asin banget sih, Mbak?" komplain Amel setelah menyuap 1 sendok ke dalam mulutnya. Dia melemparkan sendoknya ke atas piring hingga menimbulkan suara dentangan yang keras. "Sengaja ya mau bikin tensi darah ibu naik? Mas Haris, lihat tuh kelakuan istrimu. Masak saja tidak becus. Bagaimana mau mengurus Mas Haris dengan benar?" Haris, yang sedang membaca koran di ponselnya, menatapku dengan keringitan dahi penuh rasa jijik. "Sarah, kalau masak yang benar, kamu kan tidak kerja, seharian cuma di rumah saja. Masa mengurus makanan untuk keluarga saja harus diajari terus-menerus? Bikin malu saja." Aku mengepalkan tanganku di bawah wastafel dapur. "Tidak kerja? Seharian di rumah saja?" Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalaku seperti kaset rusak. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa saat mereka sedang terlelap tidur, aku sedang memimpin rapat virtual dengan klien-klien besar dari Singapura dan Jakarta. Mereka tidak tahu bahwa uang ratusan juta yang digunakan Haris untuk membayar catering mewah, biaya kuliah Amel, dan perawatan wajah Ibu Ratna di klinik kecantikan papan atas bersumber dari pundi-pundi uang yang kuhasilkan. Haris memanipulasi keuangan keluarga dengan mengklaim bahwa semua uang itu adalah bonus dari perusahaannya, padahal kenyataannya, perusahaannya sedang mengalami efisiensi dan gajinya sebenarnya dipotong 20% sejak 6 bulan lalu. Haris terlalu gengsi untuk mengaku kalah di depan ibunya, sehingga dia diam-diam mengambil uang dari rekening bisnis bersama kami yang dia pikir adalah haknya sebagai suami. Penindasan tidak berhenti di situ. Suatu hari, Amel mengadakan acara kumpul-kumpul bersama teman-teman kuliahnya di area kolam renang belakang rumah. Mereka tertawa-tawa, memesan makanan cepat saji yang mahal, dan berfoto ria untuk diunggah ke media sosial demi memamerkan gaya hidup anak orang kaya. Saat aku berjalan ke belakang untuk mengambil jemuran pakaian, Amel tiba-tiba memanggilku di depan teman-temannya. Mbak, sini sebentar." Aku menoleh. "Ada apa, Amel?" "Itu, tolong ambilkan es batu lagi di dapur. Sekalian pesankan kopi literan lewat aplikasi di ponselmu ya. Pakai uangmu dulu, nanti minta ganti ke Mas Haris," ucap Amel dengan nada memerintah, seolah aku adalah pelayan pribadinya. Salah satu teman Amel yang melihatku kemudian berbisik cukup keras, namun masih bisa kudengar dengan jelas. "Mel, itu siapa sih? Pembantu baru rumahmu ya? Kok penampilannya kucel banget, tidak pakai seragam lagi?" Amel melirikku dengan tatapan meremehkan, lalu menjawab dengan suara lantang tanpa memikirkan perasaanku sama sekali. "Oh, itu? Iya. Dia sejenis asisten rumah tangga di sini. Menantu yang menumpang hidup di rumah kami. Makanya harus tahu diri bantu-bantu kerjaan rumah biar tidak makan gratis terus." Teman-temannya serentak menutup mulut, menatapku dengan pandangan kasihan bercampur hina. Dadaku bergemuruh hebat. Rasanya seperti ada api yang membakar seluruh organ dalam tubuhku. Penghinaan ini sudah melampaui batas kemanusiaan. Aku adalah seorang wanita berpendidikan, seorang pengusaha sukses yang dihormati oleh rekan bisnisku di luar sana, namun di rumah yang kubangun dengan uangku sendiri, aku dilabeli sebagai pembantu yang menumpang hidup. Malamnya,
Aku mencoba berbicara empat mata dengan Haris di kamar kecilku. Aku berharap masih ada secercah nurani di dalam diri laki-laki yang dulu berjanji akan melindungiku di depan altar pernikahan. Mas, aku mau bicara, kataku saat Haris masuk untuk mengambil beberapa berkasnya yang tertinggal. Bicara apa lagi, Sarah? Mas capek, baru pulang kantor, banyak urusan. Sahutnya ketus tanpa melihat wajahku. Ini tentang Amel dan ibu, Mas. Tadi siang, Amel menghinaku di depan teman-temannya. Dia menyebutku pembantu yang menumpang hidup di sini. Apakah kamu tahu tentang hal itu? Apakah kamu membiarkan adikmu menginjak-injak harga diri istrimu sendiri? Tanyaku dengan suara yang bergetar menahan tangis yang hampir pecah. Haris menghentikan gerakannya, lalu berbalik dan menatapku dengan pandangan dingin yang menusuk. Sarah, apa yang dikatakan Amel itu ada benarnya. Kamu memang harus sadar posisi. Kamu tinggal di rumah mewah ini, menikmati AC, air bersih, fasilitas lengkap. Semuanya gratis karena aku yang bayar. Jadi kalau Amel meminta bantuanmu atau menyebutmu seperti itu adalah konsekuensi karena kamu tidak menghasilkan apa-apa untuk keluarga ini. Jangan terlalu sensitif. Jangan jadi wanita drama. Aku tidak menghasilkan apa-apa. Aku mengulang kalimatnya dengan tawa getir yang terdengar menyedihkan. Mas, dari mana kamu pikir uang untuk renovasi rumah ini berasal? Dari mana uang untuk membeli sofa kulit di ruang tamu itu? Dari mana uang? Cukup, Sarah. Haris membentakku dengan keras. Matanya melotot tajam. Jangan pernah mengungkit-ungkit hal itu lagi. Semua itu adalah uangku. Kamu jangan coba-coba mengaku-ngaku harta yang bukan milikmu. Kalau kamu tidak suka dengan caraku memimpin rumah tangga ini, pintu keluar terbuka lebar. Tapi ingat, kalau kamu pergi dari sini, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun dari kekayaanku. Kamu akan kembali menjadi wanita miskin yang tidak punya apa-apa. Setelah mengucapkan kata-kata kejam itu, Haris berbalik dan membanting pintu kamar dengan keras, meninggalkan aku dalam keheningan malam yang mencekam. Di dalam kegelapan kamar kecil itu, aku terpekur. Rasa sakit hati yang mendalam yang kurasakan selama berminggu-minggu ini tiba-tiba bermutasi menjadi sebuah kekuatan baru yang sangat dingin. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk mataku perlahan surut, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan penuh keputusan bulat. Aku berjalan mendekati tas kerjaku, membukanya dengan perlahan, dan mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam yang selalu kusimpan dengan pengaman kode angka. Di dalamnya, tersimpan selembar kertas tebal berhologram resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Sebuah sertifikat hak milik, SHM, atas tanah dan bangunan rumah mewah ini. Di sana, tertulis dengan tinta hitam yang sangat jelas dan tidak terbantahkan, nama pemilik sah, Sarah Amelia. Bukan Haris. Bukan Ratna. Bukan Amel. Haris hanyalah orang yang namanya tercantum dalam kontrak pembangunan dengan pihak kontraktor karena aku yang memberinya kuasa untuk mengawasi pengerjaan fisik, tetapi secara hukum kepemilikan aset mutlak, rumah ini adalah milikku seutuhnya. Uang yang digunakan untuk membayar tanah ini ditransfer langsung dari rekening perusahaan agensiku ke rekening pemilik tanah lama, sebuah jejak digital finansial yang sangat valid dan tidak bisa dimanipulasi oleh kebohongan apapun. Aku mengusap permukaan sertifikat itu dengan jemariku. Kesombongan mereka telah membuat mereka buta. Mereka begitu yakin bahwa karena Haris yang memegang kunci dan mengurus tukang, maka Haris adalah pemiliknya. Mereka lupa bahwa di dunia ini, hukum tidak berjalan berdasarkan siapa yang paling keras berteriak atau siapa yang paling sombong berlagak, melainkan berdasarkan dokumen hitam di atas putih yang sah. Kalian menganggap kesabaranku sebagai kelemahan, bisikku pada kegelapan malam, sebuah senyuman tipis yang dingin mulai terukir di bibirku. Kalian menggunakan hasil kerja kerasku untuk menginjak-injak harga diriku. Baik, jika kalian ingin menguji seberapa jauh seorang wanita yang sabar bisa membalas, aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana rasanya jatuh dari puncak kesombongan tertinggi langsung ke dasar jurang kehinaan yang paling dalam. Puncak dari segala penindasan ini akhirnya terjadi pada keesokan harinya. Sebuah momen klimaks yang menjadi titik akhir dari seluruh kesabaranku, dan awal dari kehancuran total bagi keluarga suamiku. Sore itu, hujan turun dengan derasnya,
membasahi bumi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku baru saja menyelesaikan sebuah pertemuan penting lewat Zoom di kamarku ketika tiba-tiba pintu kamarku didobrak dari luar. Haris berdiri di sana dengan wajah yang dipenuhi amarah, sementara di belakangnya, Ibu Ratna dan Amel berdiri dengan senyuman puas yang sangat lebar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Haris maju dan menarik lenganku dengan kasar, memaksaku bangkit dari kursi kerja. Dia menyambar tas laptopku dan melemparkannya ke lantai. "Mas, apa-apaan ini?" Seruku terkejut, mencoba melepaskan cengkeramannya yang menyakitkan di pergelangan tanganku. "Ikut aku keluar," bentak Haris. Dia menyeret tubuhku melewati koridor rumah, menuju ke arah pintu depan. Di sepanjang jalan, aku melihat koper pakaianku yang besar sudah berdiri di dekat pintu, lengkap dengan beberapa tas berisi barang-barang pribadiku yang dikeluarkan secara paksa dari kamar. Haris membuka pintu utama rumah yang megah itu lebar-lebar. Angin malam yang dingin dan percikan air hujan langsung menerpa wajahku. Dengan satu hentakan kasar, Haris mendorong tubuhku keluar ke teras rumah, hingga aku hampir saja tersungkur di atas lantai yang basah. Di belakangku, dia melemparkan koper dan tas pakaianku ke atas aspal pekarangan yang mulai digenangi air. "Tidak usah pulang ke sini lagi. Kunci rumah ini sudah kuganti semuanya hari ini," ucap Haris dengan lantang. Suaranya menggelegar mengalahkan suara rintik hujan. "Mulai hari ini, rumah mewah ini sudah secara resmi kuberikan untuk ibu dan adik kandungku sebagai bukti baktiku pada mereka. Aku sudah muak melihat wajahmu yang selalu mengeluh dan merasa paling benar di rumah ini. Kamu tidak menghormati ibuku, kamu tidak menyayangi adikku, maka kamu tidak layak lagi menjadi istriku." Ibu Ratna melangkah maju ke ambang pintu, melipat tangannya di dada dengan daster mahalnya, menatapku yang berdiri kehujanan di luar dengan senyuman sinis yang penuh kemenangan. "Sudah lama ibu menunggu hari ini, Sarah. Akhirnya rumah anakku bersih dari benalu seperti kamu. Sudah sana pergi. Cari tempat tinggal yang sesuai dengan status miskinmu itu. Jangan pernah bermimpi untuk menginjakkan kaki lagi di istana anakku ini." Amel ikut menimpali dari balik punggung ibunya. Wajahnya tampak sangat puas melihat penderitaanku. "Bye-bye, Mbak Sarah. Selamat menikmati hujannya. Oh ya, besok-besok kalau cari suami lagi, sadar diri ya. Jangan mau sama lelaki sukses kalau kamunya cuma bisa jadi beban. Rumah ini sekarang punya kami seutuhnya." Aku berdiri di bawah guyuran hujan yang semakin deras, memandangi ketiga orang yang sedang menertawakan kemalanganku dari dalam kehangatan rumah mewah yang kubangun dengan tetesan keringatku sendiri. Pergelangan tanganku terasa sakit akibat cengkeraman kasar Haris, dan pakaianku mulai basah kuyup. Namun, di dalam dadaku, tidak ada lagi rasa sakit hati. Rasa sakit itu telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh sebuah kepuasan dingin yang membara. Mereka mengira ini adalah akhir dari ceritaku, akhir dari penindasan mereka yang berhasil mengusirku. Mereka tidak tahu bahwa detik ini juga, dengan tindakan pengusiran ini, mereka baru saja menandatangani surat kehancuran hidup mereka sendiri secara legal dan sosial. Aku memeluk tas kecilku yang tahan air dengan erat. Di dalam tas itulah tersimpan sertifikat kepemilikan mutlak atas nama pribadiku. Sebuah senjata pamungkas yang akan segera kuaktifkan untuk membalikan keadaan dalam waktu kurang dari 24 jam. Aku menatap lurus ke arah Haris, Ibu Ratna, dan Amel untuk terakhir kalinya sebagai seorang istri yang tertindas. "Baik, Mas. Kalau ini keputusanmu, aku pergi. Nikmatilah rumah ini selagi kalian bisa," ucapku dengan nada suara yang sangat tenang, datar, tanpa ada setetes pun air mata kemarahan. "Pasti kami nikmati. Sudah sana pergi, jangan kembali lagi," teriak Amel puas sebelum membanting pintu depan rumah dengan keras, menguncinya dari dalam, dan meninggalkan aku sendirian di tengah kegelapan malam dan derasnya badai. Aku tersenyum tipis di tengah guyuran hujan. Babak penindasan telah selesai. Sekarang, giliran aku yang menjalankan rencana, menggunakan kecerdasan dan hukum-hukum yang berlaku, untuk menyeret kesombongan mereka ke dalam kehancuran yang paling memuaskan. Berikut adalah penjabaran yang sangat mendalam, detail, dan penuh ketegangan dari babak 2. Seluruh narasi ditulis kata demi kata, mengeksplorasi strategi hukum, taktik bisnis, gejolak batin,
dan persiapan rencana balas dendam yang cerdas tanpa mengandalkan kebetulan, demi memenuhi kebutuhan durasi video panjang yang adiktif. Roda koperku berderit pelan di atas aspal basah, memecah keheningan jalanan kompleks perumahan elit yang perlahan mulai sepi karena diguyur hujan. Dinginnya air malam itu meresap hingga ke tulang, tetapi di dalam dadaku, ada api yang menyala begitu tenang, begitu fokus. Aku tidak berjalan dengan kepala tertunduk. Aku melangkah dengan punggung tegak. Begitu sampai di gerbang utama kompleks, aku segera melambaikan tangan memanggil sebuah taksi kosong yang kebetulan lewat. Ke Hotel Grand Mahardika, Pak. Ucapku datar setelah mendudukkan diri di kursi belakang. Sopir taksi melirik melalui spion tengah, mungkin merasa iba melihat seorang wanita dengan pakaian setengah basah memeluk erat sebuah tas kecil di tengah malam. Namun, dia tidak tahu bahwa wanita di belakangnya ini baru saja melepaskan diri dari belenggu sebuah keluarga beracun, dan sedang bersiap untuk mengguncang hidup mereka hingga ke akar-akarnya. Sesampainya di Hotel Bintang 5 tersebut, aku memesan kamar eksekutif suite. Aku butuh ruang yang tenang, jaringan internet yang cepat, dan privasi mutlak untuk meluncurkan serangan balik. Setelah membersihkan diri dengan air hangat dan mengganti pakaianku yang basah dengan jubah mandi hotel, aku duduk di depan meja kerja yang menghadap langsung ke kerlap-kerlip lampu kota dari balik jendela kaca besar. Aku membuka laptopku. Layarnya memancarkan cahaya terang di dalam kamar yang temaram. Hal pertama yang kulakukan bukanlah meratapi nasib atau menelepon teman untuk curhat. Aku membuka folder keuangan pribadi dan bisnis agensi digital milikku. Tanganku dengan lincah mengetik di atas papan ketik, menelusuri setiap mutasi rekening bersama yang selama ini diakses oleh Mas Haris. Mari kita lihat, sejauh mana kamu sudah mencuri uangku, Mas. Bisikku pada kesunyian malam. Mataku menyipit melihat deretan angka yang tertera di layar. Benar saja, dugaanku selama ini tidak meleset. Mas Haris memanfaatkan posisinya yang kuberi kepercayaan memegang kartu debit dari rekening operasional cadangan kami. Dalam 6 bulan terakhir, total ada hampir 400 juta rupiah yang dia tarik secara tunai maupun ditransfer ke rekening pribadi ibunya dan Amel. Di sana tertera jelas, transfer ke Ratna, renovasi dapur, transfer ke Amel, biaya kuliah semester genap, hingga debit merchant, klinik kecantikan premium. Dia memotong dana bisnisku untuk membiayai keangkuhan keluarganya. Lalu di depan mereka dia menepuk dada, mengklaim bahwa semua itu adalah hasil dari peluh keringatnya sebagai seorang manajer. Kebohongan yang sangat rapi, tetapi sekaligus sangat rapuh karena menyisakan jejak digital yang amat nyata. Aku segera mengunduh seluruh salinan rekening koran tersebut dari 3 tahun lalu hingga bulan ini. Aku menyimpannya ke dalam 3 diska lepas, USB flash drive, yang berbeda sebagai cadangan hukum. Ini adalah bukti otentik penggelapan dana dalam rumah tangga. Jika aku membawanya ke pengadilan, Mas Haris tidak akan bisa berkutik, tetapi aku tahu, hukuman penjara saja terlalu sederhana. Itu tidak akan memberikan efek jera yang mempermalukan kesombongan sosial mereka. Aku ingin mereka hancur di hadapan dunia yang selama ini mereka puja, dunia status sosial dan pengakuan publik. Tepat pada jam 1 dini hari, aku menghubungi seseorang melalui panggilan terenkripsi. Dia adalah Koh Christian, seorang investor properti kelas kakap yang juga merupakan salah satu klien terbesar di agensi pemasaranku. Dia sudah lama mencari properti siap huni di kawasan tempat rumah baruku berdiri untuk dijadikan aset investasi jangka panjang atau tempat tinggal salah satu jajaran direksinya. Halo, Koh Christian. Maaf mengganggu malam-malam. Ucapku membuka percakapan. Sarah? Ada apa malam-malam telepon? Ada masalah dengan proyek iklan kita. Suara Koh Christian terdengar bertenaga di seberang telepon. Bukan, Koh. Ini urusan pribadi. Tapi saya punya penawaran bisnis yang sangat menguntungkan untuk Anda. Anda ingat rumah 2 lantai di sektor Magnolia yang pernah saya ceritakan saat kita makan siang bulan lalu? Oh, rumah barumu yang baru selesai renovasi itu? Iya, saya ingat. Kenapa? Desainnya bagus sekali. Lokasinya sangat strategis. Saya mau menjual rumah itu malam ini juga. Koh, tunai keras. Tembakku langsung pada inti masalah. Di seberang telepon, sempat terjadi jeda beberapa detik.
Koh Christian tentu terkejut dengan keputusan mendadak ini. Dijual? Loh, bukankah itu rumah impianmu, Sarah? Kenapa mendadak sekali? Ada badai domestik yang harus segera saya selesaikan, Koh. Saya butuh likuiditas cepat dan saya ingin melepaskan aset itu secepatnya. Karena ini mendadak, saya bersedia memotong harganya sebesar 500 juta dari harga pasar normal. Asalkan, seluruh pembayaran dilakukan secara tunai keras ke rekening bisnis saya malam ini, dan besok pagi-pagi sekali kita langsung lakukan eksekusi pengosongan rumah bersama notaris. Mendengar angka potongan harga dan keabsahan aset yang dia tahu bersih tanpa sengketa bank, insting bisnis Koh Christian langsung menyala. Potong 500 juta? Dan kamu punya sertifikat hak milik asli di tanganmu sekarang. Ada di depan saya sekarang, Koh. Atas nama pribadi saya sendiri, Sarah Amelia. Surat izin mendirikan bangunan, pajak bumi dan bangunan tahun ini, semuanya bersih dan lengkap. Tidak ada kaitan dengan nama suami saya atau pihak manapun. Baik. Kalau begitu, saya setuju. Kebetulan sekali rekan notaris saya, Pak Baskoro, bisa kita hubungi sekarang untuk membuat draft akta jual beli darurat malam ini, dan besok jam 9 pagi kita tanda tangan resmi di kantornya. Uang akan saya transfer penuh setelah draft awal disetujui pihak Pak Baskoro lewat email malam ini. Bagaimana? Kesepakatan yang bagus. Koh, terima kasih atas kecepatannya. Jawabku sambil tersenyum sinis. Tahap pertama rencana rahasiaku berjalan mulus tanpa hambatan. Logika hukum ada di pihakku. Mas Haris mengira dengan menguasai fisik bangunan dan mengganti kunci pagar, dia sudah menguasai segalanya. Dia lupa bahwa bangunan tanpa alas hak sertifikat yang sah tidak lebih dari seonggok batu bata tak berharga di mata hukum. Setelah mengirimkan salinan dokumen yang diperlukan ke email Pak Baskoro dan menerima konfirmasi draft akta, aku beralih ke tahap kedua, mencari tahu apa yang sedang direncanakan oleh para parasit di rumahku itu untuk esok hari. Aku membuka tablet pribadiku yang terhubung dengan akun keluarga yang pernah dibuat Amel di laptop rumah. Amel adalah tipe gadis yang tidak bisa hidup tanpa memamerkan setiap jengkal aktivitasnya. Benar saja, di akun media sosialnya, dia sudah membuat unggahan cerita dengan latar belakang ruang tamu baruku yang megah, lengkap dengan takarir bernada sombong, persiapan untuk malam syukuran besok, akhirnya punya rumah sendiri yang luas. Tidak sabar menyambut keluarga besar calon mertua dan teman-teman satu geng kuliahku. Thanks to my superhero brother, Mas Haris. Menantu benalu akhirnya tersingkir. Aku mendengus geli melihat unggahan itu. Rupanya, besok malam adalah acara besar yang sudah mereka rancang sejak lama. Mereka sengaja menunggu aku pergi atau sengaja mengusirku agar mereka bisa mengadakan pesta syukuran tanpa kehadiran diriku yang mereka anggap merusak pemandangan. Amel ingin memamerkan rumah itu kepada calon mertuanya, keluarga Pak Subroto, seorang pengusaha kuliner kaya yang sangat gila hormat dan sangat peduli pada status sosial menantunya. Amel sudah lama mengejar anak laki-laki Pak Subroto yang bernama Kevin, dan pesta esok malam adalah ajang pembuktian bahwa keluarga Amel bukanlah keluarga miskin dari kontrakan kumuh, melainkan keluarga terhormat yang memiliki rumah mewah di kawasan elit. Tidak hanya Amel, aku juga menemukan dokumen digital di email bersama yang menunjukkan bahwa Mas Haris telah menyebarkan undangan makan malam mewah di rumah tersebut kepada atasannya, Pak Wijaya, yang merupakan direktur utama di perusahaannya, beserta beberapa manajer senior lainnya. Mas Haris sedang mengincar promosi jabatan menjadi direktur operasional regional. Dia ingin memperlihatkan kepada Pak Wijaya bahwa dia adalah sosok pria mapan, sukses, memiliki rumah tangga yang stabil, dan rumah mewah sebagai simbol kompetensinya memimpin. Luar biasa, bisikku sambil menyandarkan punggung ke kursi kerja. Kalian ingin menggunakan panggung yang kubangun dengan uangku sendiri untuk menaikkan derajat sosial kalian di depan orang-orang penting. Kalian ingin menikmati pujian di atas penderitaanku. Aku menatap layar laptop dengan pandangan berapi-api. Skenario balas dendam yang sempurna kini telah matang di kepalaku. Aku tidak akan menghentikan pesta mereka. Aku tidak akan datang besok siang dengan marah-marah membawa polisi untuk mengusir mereka saat mereka sedang bersiap-siap. Itu terlalu cepat, kurang dramatis, dan dampak psikologisnya kurang menghancurkan. Aku akan membiarkan mereka memasang dekorasi terbaik.
Aku akan membiarkan Ibu Ratna memakai kebaya termewahnya. Aku akan membiarkan Amel menyambut calon mertua kayanya dengan senyuman paling angkuh. Dan aku akan membiarkan Mas Haris menyalami bos besarnya dengan kebanggaan seorang pria sukses. Aku akan menunggu hingga pesta berada di puncaknya, di saat ego dan kesombongan mereka melambung tinggi ke angkasa. Lalu di hadapan semua orang-orang penting itu, aku akan meledakkan bom kebenaran yang akan meruntuhkan seluruh dunia fiktif yang mereka bangun. Keesokan paginya, tepat jam 9, aku sudah berada di kantor notaris Pak Baskoro bersama Koh Christian. Proses penandatanganan akta jual-beli, AJB, berlangsung dengan lancar. Dana sebesar 3,5 miliar rupiah masuk ke rekening bisnis pribadiku dalam hitungan detik setelah tanda tangan dibubuhkan. Rumah itu kini secara sah, mutlak, dan dilindungi undang-undang, berpindah tangan menjadi milik Christian Sugiono. Sarah, ini kunci cadangan yang kamu berikan semalam, dan ini surat tugas eksekusi dari kantor saya. Ucap Koh Christian sambil menyerahkan selembar dokumen resmi yang telah ditandatangani. Sesuai permintaanmu, saya sudah menyewa tim pengamanan swasta berbadan tegap sebanyak 5 orang, lengkap dengan armada truk pengangkut barang. Petugas jurusita sipil dan aparat kepolisian setempat juga sudah saya koordinasikan untuk mendampingi saya mengambil hak milik saya malam ini jam 8 tepat. Terima kasih banyak, Koh Christian. Tindakan Anda sangat profesional. Jawabku sambil menjabat tangannya erat. Sama-sama, Sarah. Di dalam bisnis, kejelasan hukum adalah nomor 1. Dan dari cerita singkatmu, sepertinya orang-orang di rumah itu butuh pelajaran berharga tentang apa artinya menghargai hak milik orang lain, kata Koh Christian dengan senyuman penuh arti. Setelah keluar dari kantor notaris, aku tidak langsung kembali ke hotel. Aku pergi ke sebuah butik mewah. Aku membeli sebuah gaun malam berwarna hitam pekat berbahan sutra yang sangat elegan, dipadukan dengan blazer formal sewarna. Aku juga pergi ke salon untuk menata rambutku. Hari ini aku tidak boleh terlihat seperti Sarah yang kucel, lelah, dan tertindas yang mereka usir semalam. Hari ini, aku harus tampil sebagai seorang wanita berkuasa, seorang eksekutif yang memegang kendali penuh atas takdir orang-orang yang telah mengkhianatinya. Sore harinya, aku menyewa sebuah mobil Alphard hitam beserta sopir pribadi untuk membawaku kembali ke kompleks perumahan tersebut menjelang jam 8 malam. Aku meminta sopirku untuk memarkir mobil agak jauh dari rumah, di bawah bayangan pohon rindang yang gelap, dari mana aku bisa mengawasi seluruh pergerakan di depan rumah baruku tanpa terlihat. Dari dalam mobil, aku bisa melihat rumah itu tampak sangat benderang. Lampu-lampu taman menyala indah, memancarkan kemewahan. Di halaman depan, berderet mobil-mobil mewah. Ada mobil Camry hitam yang kutahu adalah milik Pak Wijaya, bos Mas Haris. Ada juga mobil Mercedes-Benz milik keluarga Pak Subroto, calon mertua Amel. Alunan musik instrumental terdengar sayup-sayup sampai keluar, menciptakan atmosfer pesta yang sangat berkelas. Melalui kaca jendela mobil yang gelap, aku melihat Ibu Ratna sesekali keluar ke teras dengan kebaya bludru merah marun berhias payet emas yang berkilauan. Dia tampak tertawa lebar, berbincang dengan beberapa wanita paruh baya yang perhiasannya mentereng. Amel juga terlihat beberapa kali di dekat pintu besar, mengenakan gaun desainer lokal, menggandeng lengan Kevin dengan sikap yang sangat manja dan posesif, seolah-olah dia adalah putri keraton yang baru saja mendapatkan istananya. Sementara Mas Haris, dia berdiri di tengah ruang tamu, memegang gelas minuman, sibuk tertawa terbahak-bahak bersama seorang pria parubaya berambut putih yang penampilannya sangat berwibawa, Pak Wijaya. Mas Haris tampak berulang kali menunjuk ke arah plafon rumah dan dinding marmer, seolah-olah sedang memamerkan hasil selera arsitekturnya yang mahal kepada sang atasan demi mendapatkan pujian setinggi langit. Tersenyumlah, Mas. Tertawalah yang keras, Ibu, Amel. Bisikku dingin di dalam mobil sambil melirik jam tangan digital di pergelangan tanganku. Jarum jam menunjukkan pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Tinggal 5 menit lagi menuju kehancuran total mereka. Tepat pada pukul 8 malam, dari ujung jalan kompleks, muncul 3 buah kendaraan besar. Sebuah mobil sedan hitam milik Koh Christian di depan, diikuti oleh satu mobil patroli polisi dengan lampu rotator yang menyala tanpa sirine, dan di belakangnya ada 2 buah truk engkel besar milik jasa pengamanan dan pengosongan rumah.
Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena sensasi ketegangan adrenalin yang luar biasa nikmat. Ini adalah momen yang sudah kunantikan setelah bertahun-tahun menahan sabar, menahan hinaan, dan menahan rasa sakit karena dianggap sebagai benalu yang menumpang hidup. Mobil Alphard yang kutumpangi perlahan bergerak maju, membuntuti iring-iringan kendaraan eksekusi tersebut, lalu berhenti tepat di depan pagar rumah. Panggung sandiwara keluarga Mas Haris telah mencapai batas waktu penayangannya, dan sekarang, saatnya tirai kebenaran disingkap dengan paksa. Berikut adalah penjabaran yang sangat mendalam, detail, dan penuh ketegangan dari babak 3, klimaks, pembalasan ending. Seluruh narasi ditulis kata demi kata dengan mengeksplorasi kehancuran psikologis para antagonis, kepuasan keadilan hukum, dan kepuasan pembalasan tanpa singkatan untuk memenuhi kebutuhan durasi video panjang yang adiktif. Tepat pukul 8 malam, atmosfer di dalam rumah mewah itu berada di puncak keemasannya. Alunan musik klasik mengalir lembut dari pengeras suara yang tertanam di langit-langit plafon. Aroma hidangan catering premium, mulai dari wagyu steak hingga sup sirip ikan tiruan, memenuhi ruangan, berpadu dengan wewangian parfum mahal para tamu undangan. Di tengah ruang utama, Mas Haris berdiri dengan postur tubuh yang sangat tegap, menggenggam segelas jus anggur dengan jemari yang kokoh. Kemeja sutra rancangan desainer yang melekat di tubuhnya membuatnya tampak seperti eksekutif muda paling sukses malam itu. Di hadapannya, Pak Wijaya, direktur utama perusahaan tempatnya bekerja, mengangguk-angguk kagum sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang dilapisi marmer Italia. Luar biasa, Haris, ucap Pak Wijaya sambil menepuk bahu Mas Haris dengan ramah. Di usia muda seperti kamu, sudah bisa memiliki aset properti di kawasan elit ini secara tunai. Ini membuktikan bahwa kamu bukan hanya manajer yang andal di kantor, tetapi juga pria yang memiliki perencanaan finansial yang matang dan visi masa depan yang kuat. Perusahaan membutuhkan jajaran direksi dengan karakter mandiri dan mapan seperti kamu. Wajah Mas Haris merona merah akibat pujian tersebut. Dadanya membusung penuh kebanggaan. Terima kasih banyak, Pak Wijaya. Semua ini berkat bimbingan Bapak di kantor. Saya selalu percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Rumah ini saya persembahkan sepenuhnya untuk kenyamanan keluarga saya, terutama ibu saya yang sudah lansia. Tidak jauh dari sana, Ibu Ratna yang mendengar obrolan itu langsung menyahut dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh ibu-ibu sosialita di sekitarnya. Ah, Pak Wijaya bisa saja. Haris ini memang anak yang sangat berbakti sejak kecil. Pak, tidak seperti orang-orang zaman sekarang yang kalau sudah sukses lupa sama orang tuanya. Haris selalu mengutamakan ibunya. Makanya rezekinya lancar, bisa beli rumah miliaran ini tanpa bantuan siapapun. Apalagi bantuan dari istri yang cuma tahu beres. Ucap Ibu Ratna sambil melirik sinis ke arah koridor dapur, seolah-olah berharap melihatku sedang mencuci piring di sana. Sementara itu, di sudut ruangan dekat grand piano, Amel sedang tertawa genit sambil menggelayut di lengan Kevin. Di hadapan mereka, Pak Subroto dan Ibu Subroto, calon mertua Amel yang terkenal sebagai pemilik jaringan restoran besar, tampak tersenyum puas. Jeng Ratna, panggil Ibu Subroto dengan nada suara yang kini berubah menjadi sangat hormat. Berbeda jauh dengan sikap dinginnya saat Amel masih tinggal di rumah kontrakan dulu. Saya rasa kita tidak perlu menunda-nunda lagi acara pertunangan Kevin dan Amel. Keluarga Jeng Ratna ternyata memiliki latar belakang yang sangat mapan. Amel adalah gadis yang dibesarkan di lingkungan yang terhormat. Kami sangat setuju jika pernikahan dilaksanakan akhir tahun ini. Amel memeki kegirangan di dalam hatinya. Impiannya untuk naik kasta menjadi menantu konglomerat kuliner kini sudah berada di depan mata. Keberhasilannya mengusirku semalam dirasanya sebagai keputusan paling tepat dalam hidupnya. Bagi Amel, aku hanyalah noda kusam yang merusak pemandangan estetik rumah mewah ini. Namun, di saat tawa kebahagiaan mereka sedang menggema, sebuah suara derit rem mobil yang sangat keras terdengar dari arah luar pagar. Disusul oleh suara hantaman pintu mobil yang ditutup secara serentak. Suara bising itu cukup keras untuk menembus dinding kaca tebal rumah mewah tersebut, membuat beberapa tamu undangan mulai menoleh ke arah jendela depan dengan dahi mengernyit. Sebelum Mas Haris sempat melangkah untuk memeriksa,
Pintu utama rumah yang terbuat dari kayu jati kokoh itu tiba-tiba didorong terbuka dari luar dengan sangat kasar. Kehangatan di dalam ruangan seketika terusir oleh embusan angin malam yang membawa sisa-sisa aroma hujan yang dingin. 5 orang pria berbadan tegap dengan tinggi seragam, mengenakan pakaian safari hitam bertuliskan Private Security Enforcement melangkah masuk terlebih dahulu. Mereka langsung mengambil posisi menyebar, memblokade pintu keluar dan sudut-sudut ruangan dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Di belakang mereka, melangkah masuk 2 orang pria parubaya mengenakan seragam dinas sipil dengan emblem Badan Pertanahan Nasional dan jurusita pengadilan, didampingi oleh 2 orang anggota kepolisian sektor setempat yang mengenakan seragam lengkap beserta senjata laras pendek di pinggang mereka. Suasana pesta yang tadinya meriah, penuh tawa dan denting gelas, seketika hening total bagaikan kuburan. Musik klasik yang mengalun seolah mati mendadak dalam benak semua orang. Semua mata tertuju pada rombongan berseragam yang membawa aura ketegangan yang mencekam tersebut. Mas Haris, yang merasa harga dirinya diinjak-injak di hadapan bos besarnya, langsung menurunkan gelasnya ke meja dengan kasar. Wajahnya memerah padam karena amarah. Dia melangkah maju dengan angkuh, mencoba mengandalkan otoritasnya sebagai penguasa rumah. "Maaf, ada apa ini? Siapa kalian dan atas dasar apa kalian berani masuk ke dalam rumah pribadi saya tanpa izin, bahkan membawa aparat kepolisian? Ini adalah acara privat. Kalian telah mengganggu tamu-tamu kehormatan saya. Keluar sekarang juga sebelum saya tuntut atas pasal pelanggaran wilayah privat." Bentak Mas Haris dengan suara yang menggelegar, mencoba menutupi kegugupan yang mendadak menyerang dadanya melihat seragam polisi. Petugas kepolisian yang berada di depan sama sekali tidak gentar. Dia justru melangkah mundur 1 langkah, membuka jalan bagi seorang pria parubaya berpakaian jas rapi yang baru saja melangkah masuk dari balik pintu. Itu adalah Koh Christian. Dan di samping Koh Christian, melangkahlah seorang wanita yang membuat napas Mas Haris, Ibu Ratna, dan Amel tercekat di tenggorokan mereka. "Itu aku, Sarah Amelia." Aku berjalan dengan langkah yang anggun, lambat, namun penuh dengan penekanan di atas lantai marmer. Gaun sutra hitam melekat sempurna di tubuhku, dipadukan dengan blazer formal hitam yang memancarkan aura seorang wanita berkuasa. Rambutku yang ditata rapi dan riasan wajahku yang tegas membuatku tampak berkali-kali lipat lebih berkelas daripada Ibu Ratna atau Amel. Tidak ada lagi sisa-sisa Sarah yang lelah, kucel, dan tertindas yang semalam mereka usir ke bawah guyuran hujan. "Sarah?" pekik Mas Haris. Matanya melotot hampir keluar dari rongganya. Kenapa kamu bisa ada di sini? Dan pakaian apa yang kamu pakai itu? Mau bikin malu saya ya? Sudah saya bilang, kamu sudah saya usir dari rumah ini. Berani-beraninya kamu bawa orang-orang ini untuk merusak acaraku." Ibu Ratna langsung histeris, berlari ke depan sambil menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. "Haris, lihat itu kelakuan mantan istrimu yang tidak tahu diri itu. Dia pasti sengaja mau balas dendam karena kita usir semalam. Dasar wanita berhati busuk, wanita pembawa sial. Polisi, tangkap dia. Dia yang mengganggu rumah anak saya." Amel juga ikut berteriak dari belakang, mencoba mencari perhatian dari calon mertuanya. "Mbak Sarah, sadar diri dong. Kamu itu cuma menumpang di sini. Mas Haris yang punya rumah ini. Kamu tidak punya hak sepeser pun untuk datang dan mengacaukan acara pertunanganku dengan Kevin." Para tamu undangan, termasuk Pak Wijaya dan keluarga Pak Subroto, mulai saling berbisik dengan wajah penuh tanda tanya besar. Skandal domestik ini terjadi tepat di depan mata kepala mereka. Aku sama sekali tidak membalas teriakan histeris mereka dengan kemarahan. Aku justru menghentikan langkahku tepat di tengah ruangan, melipat tangan di depan dada, lalu menatap mereka bertiga dengan senyuman tipis yang sangat dingin, sebuah senyuman yang mengirimkan sinyal bahaya yang mematikan. Koh Christian maju 1 langkah ke depan, mengeluarkan sebuah map kulit tebal berwarna biru tua dari dalam tas kerjanya. Dia membukanya di hadapan Mas Haris dan seluruh tamu yang menyaksikan. "Maaf Saudara Haris, Ibu Ratna, dan Saudari Amel," ucap Koh Christian dengan suara yang lantang, tenang, namun sangat berwibawa hingga menggema ke seluruh penjuru ruangan. "Nama saya Christian Sugiono,
pemilik dan direktur utama dari Sugiono Property Group. Saya kesini bukan untuk berdebat, melainkan untuk mengambil hak milik saya secara sah. Pertadi malam, rumah 2 lantai di sektor Magnolia Blok A nomor 12 ini telah resmi saya beli secara tunai keras, dan sertifikatnya telah dibalik nama secara hukum menjadi milik saya. Bagaikan disambar petir di siang bolong, Mas Haris mendadak limbung. Wajahnya berubah menjadi seputih kertas. Apa? Dijual? Tidak mungkin. Bohong. Saya tidak pernah menjual rumah ini. Saya pemiliknya. Saya yang memegang kunci dan mengurus semua pembangunannya. Petugas jurusita dari pengadilan kemudian maju, membuka selembar dokumen tebal berhologram resmi. Saudara Haris, harap tenang dan dengarkan. Berdasarkan data register resmi Badan Pertanahan Nasional, tanah seluas 500 meter persegi beserta bangunan di atasnya ini, sejak awal pembelian hingga kemarin malam, terdaftar atas nama kepemilikan tunggal yang sah dan mutlak milik Ibu Sarah Amelia. Tidak ada nama Anda, tidak ada nama Ibu Ratna, dan tidak ada nama Amel di dalam dokumen negara manapun. Jurusita itu melanjutkan dengan suara yang semakin tegas, mematikan setiap celah kebohongan. Ibu Sarah Amelia selaku pemilik tunggal yang sah telah melakukan transaksi jual-beli yang legal di hadapan Notaris Baskoro, SH, MKN pertadi malam, dan seluruh dana telah ditransfer penuh. Ini adalah akta jual-beli nomor 45, AJB, 2026 yang sah. Oleh karena itu, Anda semua yang berada di dalam rumah ini, beserta seluruh barang-barang Anda, statusnya adalah penyerobot lahan tanpa izin pemilik baru. Kami kesini membawa surat perintah pengosongan rumah seketika. Tidak mungkin. Teriak Ibu Ratna histeris. Suaranya melengking tinggi hingga memecahkan keheningan pesta. Dia berlari mencengkeram lengan Mas Haris dengan kasar, menggoyang-goyangkannya dengan panik. Haris, katakan pada ibu kalau orang-orang ini bohong. Kamu yang beli rumah ini kan, Haris? Kamu bilang pada ibu kalau ini hasil kerja kerasmu sebagai manajer. Kamu bilang kamu yang punya rumah ini. Haris, jawab ibu, Haris. Mas Haris tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka menirukan ikan yang kehabisan oksigen di daratan. Keringat dingin bercucuran deras dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja sutra mahalnya yang kini tampak sangat menyedihkan. Rahasia besarnya, kebohongan publik yang dia rawat selama berbulan-bulan demi memuaskan egonya dan ego ibunya, kini telah dikuliti habis-habisan di depan orang paling penting dalam hidupnya. Aku melangkah maju, mendekati Mas Haris hingga jarak kami hanya tersisa 2 langkah. Aku menatap lurus ke dalam matanya yang dipenuhi ketakutan dan kehancuran. Mengapa kamu diam, Mas? Tanyaku dengan nada suara yang sangat lembut. Namun setiap katanya terdengar seperti sayatan pisau yang tajam. Katakan pada ibumu yang tercinta. Katakan pada adikmu yang angkuh itu. Dari mana asal uang miliaran rupiah untuk membeli tanah ini? Katakan pada mereka. Apakah gaji manajermu yang sebenarnya dipotong 20% sejak 6 bulan lalu itu cukup untuk membangun istana ini? Katakan pada mereka, Mas, bahwa selama ini kamu diam-diam mencuri uang dari rekening bisnis agensi digital milikku untuk membiayai gaya hidup hedonis keluargamu. Sarah, tolong. Sarah. Bisik Mas Haris dengan suara serak, hampir tidak terdengar. Dia menatapku dengan pandangan mengemis, memohon agar aku tidak melanjutkan kalimatku di depan bosnya. Namun, waktu untuk belas kasihan sudah lama habis. Kamu bilang semalam aku adalah benalu yang menumpang hidup, Mas. Lanjutku, memastikan setiap tamu di ruangan ini mendengar suaraku dengan jelas. Kamu bilang aku tidak menghasilkan apa-apa untuk keluarga ini karena aku hanya duduk di depan laptop di dalam kamar. Kamu merendahkan aku, mengasingkan aku ke kamar pembantu, melarangku menyentuh makanan di rumahku sendiri, dan puncaknya semalam, kamu menyeret dan membuang koperku ke aspal basah di bawah guyuran hujan demi memberikan rumah hasil keringatku ini untuk ibu dan adikmu. Mendengar hal itu, Pak Wijaya, Direktur Utama perusahaan Mas Haris, melangkah maju dengan wajah yang dipenuhi rasa jijik yang mendalam. Dia menatap Mas Haris seolah-olah melihat seonggok kotoran. Haris, bentak Pak Wijaya dengan suara berwibawa yang bergetar karena amarah. Jadi selama ini kamu membohongi saya.
Kamu mengaku-ngaku rumah mewah ini milikmu untuk mengesankan saya agar kamu dipromosikan menjadi direktur operasional. Dan yang lebih menjijikan lagi, kamu memperlakukan istrimu sendiri yang ternyata adalah seorang pengusaha sukses yang mendanai hidupmu, dengan cara seperti binatang. Pak Wijaya, maaf. Pak, tidak seperti itu kejadiannya. Pak, saya bisa jelaskan. Mas Haris mencoba meraih tangan Pak Wijaya. Namun Pak Wijaya menepisnya dengan sangat kasar. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Haris, perusahaan kami tidak sudi mempekerjakan seorang penipu, pencuri dana istri, dan pria bermoral bejat yang tidak tahu diuntung seperti kamu. Kamu membohongi rekan kerja, kamu membohongi atasan, dan kamu mengkhianati istrimu sendiri. Besok pagi, tidak usah repot-repot datang ke kantor. Surat pemecatan tidak dengan hormat atas namamu akan langsung dikeluarkan dari divisi HRD. Karirmu di industri ini sudah selesai. Tegas Pak Wijaya. Mendengar suaminya dipecat secara tidak hormat di depan umum, mental Mas Haris langsung runtuh sepenuhnya. Karir yang selama ini dia agung-agungkan, posisi manajer yang membuatnya merasa seperti raja di hadapan keluarganya, kini lenyap dalam hitungan detik. Kehancuran tidak berhenti di situ. Ibu Subroto, calon mertua Amel, melangkah maju dengan wajah merah padam karena merasa sangat tertipu. Dia melepaskan genggaman tangan Amel dari lengan anaknya dengan kasar, lalu mendorong Amel menjauh. Keluarga penipu, bentak Ibu Subroto kepada Ibu Ratna dan Amel. Jadi selama ini kalian cuma pamer harta milik orang lain. Kalian mengusir pemilik aslinya demi terlihat kaya di depan kami. Pesta syukuran macam apa ini? Ini adalah pesta penipuan terbesar yang pernah saya lihat. Kevin, ayo kita pergi dari tempat terkutuk ini. Ma, tapi Kevin sayang sama Amel. Ma. Kevin mencoba membela. Diam kamu, Kevin. Kamu mau punya istri dari keluarga parasit dan penipu seperti ini? Mau ditaruh di mana muka keluarga Subroto kalau orang-orang tahu menantu kita adalah keluarga pengusir istri sah yang miskin moral? Hubungan pertunangan ini batal total detik ini juga. Teriak Pak Subroto ikut menimpali dengan penuh emosi. Keluarga besar Pak Subroto langsung berbalik arah, berjalan cepat meninggalkan rumah, diikuti oleh bisikan mencemooh dari teman-teman kuliah Amel yang kini menatap Amel dengan pandangan jijik dan tawa ejekan. Kevin, Kevin, jangan tinggalkan aku. Kevin, ini rumahku. Kevin, Mas Haris, lakukan sesuatu. Mas. Amel berteriak histeris, mengejar Kevin hingga ke pintu depan. Namun Kevin sama sekali tidak menoleh. Amel langsung jatuh terduduk di atas lantai marmer. Gaun desainer mahalnya kini menyapu lantai yang kotor. Air matanya merusak seluruh riasan wajahnya yang mahal. Reputasi sosialnya di kampus dan di hadapan geng sosialitanya hancur berkeping-keping. Berubah menjadi bahan gunjingan yang memalukan dalam sekejap. Ibu Ratna yang melihat kehancuran anak perempuan dan anak laki-lakinya secara instan, mendadak memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Kebaya beludru merah maroonnya yang mewah kini terasa mencekik lehernya. Rumahku, rumah mewahku. Tidak boleh ada yang mengambilnya. Haris, usir mereka. Haris. Rintihnya dengan suara lemah. Kesombongannya yang setinggi langit kini runtuh tak bersisa. Digantikan oleh kepanikan psikologis yang amat sangat mempermalukan dirinya sendiri di depan sisa-sisa tamu yang menonton. Petugas kepolisian dan jurusita tidak memberikan waktu luang bagi mereka untuk berdrama. Waktu 30 menit kalian dimulai dari sekarang. Tim pengamanan, silakan mulai pengosongan barang. Perintah jurusita. 5 orang petugas berbadan tegap langsung bergerak dengan cekatan. Tanpa memedulikan teriakan histeris Ibu Ratna dan tangisan Amel, mereka mulai mengangkut koper-koper pakaian, meruntuhkan dekorasi pesta, dan mengeluarkan barang-barang perabotan lama milik Ibu Ratna yang baru dipindahkan semalam. Makanan catering mewah yang belum sempat dihabiskan langsung dikemas paksa untuk dibuang. Pesta syukuran yang megah itu dalam waktu singkat berubah menjadi arena penggusuran paksa yang paling memilukan. Tetangga-tetangga sekitar kompleks perumahan elit yang mendengar keributan mulai berkumpul di depan pagar, mengambil ponsel mereka, dan merekam momen ketika barang-barang keluarga Mas Haris dilemparkan keluar pagar rumah.
Video mereka yang diusir karena menyerobot rumah orang lain akan segera viral di media sosial kompleks dan lingkungan sekitar. Aku berdiri di teras rumah, menyaksikan seluruh proses itu dengan ketenangan seorang pemenang. Koh Christian berdiri di sampingku, memberikan isyarat bahwa tugasnya mengamankan properti baru sudah berjalan sempurna. Mas Haris melangkah terseok-seok menghampiriku di teras. Pria yang semalam berdiri angkuh menantang hujan sambil mengusirku itu, kini berlutut di bawah kakiku. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan keringat dan debu lantai. Dia mencoba meraih ujung blazer hitamku dengan jemarinya yang gemetar. "Sarah, tolong Mas. Sarah, Mas mohon." Ratap Mas Haris dengan suara yang terputus-putus akibat tangisan penyesalan yang mendalam. "Mas hilaf. Sarah, Mas terlalu mendengarkan Ibu dan Amel. Mas egois. Tolong batalkan penjualan rumah ini. Sarah, Mas sudah tidak punya pekerjaan lagi. Mas dipecat kerja. Reputasi Mas hancur. Mas tidak punya uang untuk bayar kontrakan lama lagi. Ibu bisa jantungan kalau kita tidur di jalanan. Sarah, masih ada sisa cinta di hatimu untuk Mas kan? Sarah, tolong maafkan suami pembangkang ini." Aku memundurkan langkahku satu jengkal, menghindari sentuhan tangannya yang kotor. Aku menatap ke bawah, memandangi sosok laki-laki yang telah menghancurkan institusi suci pernikahan demi sebuah pujian semu dari keluarganya sendiri. Di dalam mataku, tidak ada lagi rasa benci, tidak ada lagi rasa marah. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan rasa hambar. "Mas Haris," ucapku. Suaraku terdengar sangat jernih di antara suara tangisan Amel dan bisingnya petugas yang mengangkut barang. "Saat kamu mengganti kunci rumah ini dan membuang pakaianku ke aspal semalam, kamu bukan hanya sedang mengusir seorang istri, tetapi kamu telah mengusir satu-satunya orang yang selama ini tulus melindungimu, mendanai hidupmu, dan menjaga martabatmu di saat perusahaanmu sendiri sedang memotong gajimu." Aku menarik napas perlahan, menatap ke arah langit malam yang kini mulai menampakkan bintang-bintang kecil setelah badai berlalu. "Kamu telah membuang keberuntungan, berkah, dan rezeki terbesar dalam hidupmu demi memuaskan kesombongan ibumu dan keangkuhan adikmu. Rumah ini sudah bukan milikku lagi, jadi aku tidak punya hak untuk membatalkan apapun. Dan yang paling penting, mulai detik ini, aku bukan lagi istrimu." Surat gugatan cerai resmi beserta tuntutan pengembalian dana penggelapan bisnis sebesar 400 juta rupiah akan segera dikirimkan oleh tim pengacaraku ke alamat barumu, dimanapun nanti kalian akan mengontrak. "Sarah! Jangan, Sarah! Jangan ceraikan Mas!" jerit Mas Haris, mencoba mengejarku. Namun tubuhnya langsung ditahan oleh dua orang petugas keamanan swasta yang berbadan tegap. Aku berbalik memunggungi mereka, melangkah masuk ke dalam mobil Alphard hitamku yang sudah menunggu dengan pintu terbuka. Dari balik kaca mobil yang perlahan naik, aku melihat pemandangan terakhir yang sangat memuaskan. Mas Haris, Ibu Ratna, dan Amel duduk lemas di atas aspal pekarangan luar, di antara tumpukan kardus-kardus lusuh mereka, dikelilingi oleh tatapan hina dan jepretan kamera ponsel dari para tetangga sekitar yang dulu mereka pameri. Mereka yang semalam terbang begitu tinggi karena kesombongan, kini harus merangkak di atas tanah akibat keserakahan dan kezaliman mereka sendiri. Mobil Alphard yang kutumpangi perlahan melaju, meninggalkan kompleks perumahan itu, membawaku menuju masa depan yang baru, bersih, dan penuh keberlimpahan yang mandiri. Jangan pernah sekali-kali merendahkan, menginjak-injak, atau menzalimi orang yang diam dan sabar di sekitarmu. Seringkali, diamnya seseorang bukan karena mereka tidak mampu membalas atau tidak memiliki kekuatan, melainkan karena mereka sedang memberikanmu waktu untuk bertobat. Namun, jika kesombongan telah menutup mata hatimu, berhati-hatilah. Karena ketika batas kesabaran itu habis, keadilan alam dan hukum akan bekerja bersama dengan kecerdasan untuk menjatuhkanmu dari puncak keangkuhan langsung ke dasar kehinaan yang paling instan dan tak terbantahkan. Hasil dari kerja keras yang dibangun dengan air mata ketulusan tidak akan pernah bisa direbut atau dinikmati oleh mereka yang hanya bermodalkan keserakahan dan kepalsuan.